Halo guys, kembali lagi dengan Raid Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia nonton video-video di channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke guys, karena melihat respon yang cukup positif dari teman-teman, Mimin putuskan melanjutkan komik yang berjudul Tuan Seribu Wajah. Tapi ada pengumuman dulu nih ya, terlebih dahulu dari channel ini. Pertama untuk posting, jadwal posting ya. Nah untuk Raja Pemborosan sendiri akan update setiap hari Jumat malam. Untuk durasinya Mimin usahakan di atas 20 menit ya. Nah, mentok-mentok di 30 menitan. Kemudian, oh iya alasannya itu karena untuk Raja Pemborosan ini perlu Mimin terjemahkan terlebih dahulu. Kemudian untuk yang kedua ya untuk komik Tuan Seribu Wajah ini akan update setiap hari Senin. Nah, untuk durasinya mungkin di atas 20 menitan juga ya. Oke, dan minta doanya juga buat teman-teman semua agar Mimin selalu diberi kesehatan dan semangat juang yang tinggi ya untuk bisa mengembangkan channel ini. Oke, kita langsung gas aja ke ceritanya guys. Setelah Sukun bertambah identitas menjadi seorang pemimpin dari perusahaan King Yun Internasional, kini cerita pun akan berfokus pada perjuangan Sukun untuk bersaing dengan wakil direktur yang berniat mengambil alih perusahaan. Wakil direktur ini memiliki sifat yang jahat, bahkan merupakan dalang dari kematian pemimpin perusahaan sebelumnya. Lalu kini terlihat Pak Li sedang memberitahu Sukun mengenai keadaan di perusahaan. Pak Li pun berkata, wakil direktur merupakan orang kedua dari perusahaan. Dia bernama Chen Hua. Setelah kematian pemimpin Zhou, dia sukses melakukan promosi untuk jadi pemimpin utama. Namun dikarenakan pemimpin Zhou sudah memilih Sukun sebagai penerusnya, Chen Hua pun tidak bisa mengambil alih perusahaan begitu saja. Sukun menanggapi itu dengan santai. Apakah dia membenciku? Lalu dia pun bergumam, sistem memberiku waktu 1 bulan untuk menyelidiki kasus kematian pemimpin Zhou. Namun untuk saat ini, kestabilan perusahaan merupakan prioritas utama. Pali berkata lagi, Chen Hua terkenal kejam, dan dia selalu mengeluarkan orang-orang yang tak sejalan dengannya di perusahaan. Lagi pula, Tuan masih mahasiswa, berhati-hatilah. Benarkah seperti itu? Sepertinya aku harus bertemu dengan orang itu, ucap Sukun menanggapi ucapan dari Pali. Kemudian Sukun memerintahkan Pali untuk memberitahu semua karyawan agar menyambutnya di depan pintu masuk, karena dia berniat untuk pergi ke perusahaan. Kita pun akan mengadakan pertemuan, ucap si Sukun. Kemudian Pak Ali pun terkejut dengan itu. Tak menyangka Sukun sangat berani. Namun sebelum pergi ke sana, Sukun pun mengajak Pak Ali untuk membeli teh susu. Ya singkatnya setengah hari pun berlalu dan terlihat di perusahaan terjadi kegaduhan yang mana seseorang bernama Zhao Chuan ya sangat kesal karena merasa dipermainkan oleh Sukun. Sial, dia meminta kita untuk menemuinya. Ini sudah setengah hari. Apakah dia mempermainkan kita? Lalu ada seseorang yang membela Sukun. Diam kau. Orang yang memberi perintah adalah pemimpin perusahaan kita. Jika kau tidak mau kerja, maka pergilah. Apa kau gila? Mana ada pemimpin seorang mahasiswa? Dia tidak ada kualifikasi untuk duduk di posisi itu. Ucapan itu pun dibenarkan oleh orang-orang yang ada di sana. Ya, pada intinya, dengan dipilihnya Sukun sebagai pemimpin perusahaan menyebabkan pro kontra di pihak orang-orang di perusahaan tersebut. Lalu terlihatlah Chen Hua yang bergumam, dasar orang-orang tolol. Cepat atau lambat, aku akan membereskan kalian. Dan di tengah-tengah perdebatan orang-orang itu, kemudian terlihat Sukun yang baru turun dari mobilnya. Dengan santai sambil meminum teh susu, dia berjalan dengan berkata, "Yo, kalian di sini?" Lalu kemudian Sukun disambut dengan ramah oleh Chen Hua. Dengan wajah menapiknya, dia berkata, "Tuan Sukun, aku sudah menunggumu, aku Chen Hua." Mereka pun berjabat tangan. Sukun berkata, aku tahu, wakil direktur Chen. Aku banyak mendengar tentangmu. Lalu tiba-tiba orang yang bernama Zhou Chen berkata, Wah, tidak heran kamu telat. Ternyata kau membeli teh susu dulu ya. Pemimpin Su, aku sarankan kau kembali ke sekolah dan bermain game. Perusahaan adalah tempat pertarungan. Di sini bukan tempat yang bagus untukmu. Namun dengan kocaknya si Sukun berkata, Wakil Chen,
Aku baru datang hari ini, jadi kurang familiar. Apakah dia anjingmu? Pemimpin Su, jangan bicara begitu. Dia itu, namun Zhao Chen menyela dengan marah. Dia berkata, katakan sekali lagi. Namun, plak, tamparan yang keras mendarat di pipinya sampai dia tersungkur. Hei kau, bukan anjing Wakil Chen kan? Dan berani memarahiku? Kau pantas mendapatkan itu, ucap Sukun sambil melambai-lambaikan tangannya. Orang-orang yang melihat itu pun sungguh terkejut. Bertemu di ruang konferensi dalam 5 menit. Bubar, ujar Sukun sambil pergi. Lalu terlihat Wakil Chen dengan wajah muram bergumam. Bagus nak, aku akan mengikuti permainanmu. Sukun pun tiba di ruangannya dan terlihat seseorang wanita bernama Liao Yu yang merupakan sekretaris Sukun. Lalu Sukun memerintahkan sekretarisnya untuk menyiapkan 3 cangkir teh di ruang konferensi. Wanita itu pun terkejut dan tidak mengerti dengan maksud Sukun. Namun ia tetap melakukannya. Kemudian kita pun diperlihatkan sebuah ruangan yang sudah dipenuhi orang-orang penting di perusahaan. Dengan 3 cangkir teh di meja di depan Sukun ya. Sukun pun berkata, sangat puas karena semua orang tepat waktu. Dia dengan gagah memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin King Yun Internasional mulai dari sekarang. Lalu, terdengar seseorang berkata, pemimpin Su, tentang suksesi Anda, aku punya pendapat. Namun, orang itu langsung dilempar cangkir teh oleh si Sukun. Oh, jadi cangkir itu gunanya untuk ini guys ya. Dengan tatapan yang tajam, Sukun berkata, apakah orang tuamu tidak memberitahu untuk tidak memotong omongan orang? Hal itu pun membuat Pak Li sangat-sangat terkejut. Sukun kembali berkata, aku pemimpin perusahaan sekarang. Baiklah, mari kita bahas mengenai Yuan. Siapa yang mendukung dan siapa yang menolak? Silahkan jika ada yang mau disampaikan. Aku santuy kok orangnya, ucap Sukun. Namun orang-orang yang sudah melihat kelakuan Sukun tadi kena mental soalnya karena melihat lemparan cangkir teh yang cukup keras. Mereka pun gugup karena melihat masih ada 2 cangkir yang belum dilempar. Oke, Pak Li pun mulai tertarik dengan aura yang dipancarkan oleh Sukun dan berkata, pemimpin Zhao tidak salah memilih orang. Lalu Wakil Chen pun berkata dengan tersenyum, karena sudah diizinkan, maka saya akan menyuarakan pendapat saya. Ya, silakan, jawab Sukun. Namun, Pak Li malah salpok dengan tangan Sukun yang sudah memegang cangkir tehnya. Pak Su, saya percaya, walau Anda masih muda, tapi Anda bertalenta. Anda pasti akan membawa banyak prestasi saat bergabung dengan perusahaan King Yun kami. Namun, Anda perlu meyakinkan 10 dari 1000 pekerja dari naik dan turunnya perusahaan King Yun dan membuktikan bahwa Anda berguna. Tapi Pak Su, jika Anda bisa mendapatkan proyek besar dari grup Taisan, semua orang di perusahaan akan mengakui kemampuanmu. Mendengar ucapan itu, Pak Li pun sungguh sangat emosi karena perusahaan Taisan merupakan musuh bebuyutan dari perusahaan King Yun. Bagaimana mungkin Sukun bisa bekerja sama dengan perusahaan itu? Kau hanya menjebak Sukun. Yang mendengar itu pun tak terima dengan kata-kata Pali. Hei, siapa kau berani berteriak padaku? Ucap Ketua Chen sambil melempar gelas. Namun, gelas itu berhasil ditangkap oleh Sukun. Dia pun berkata, aku akan mengambil proyek ini. Wakil Chen pun tersenyum mendengar kata-kata dari Sukun. Bagus, bagus. Kau punya nyali juga. Seharusnya tidak butuh waktu lama. 1 bulan seharusnya cukup. Namun Sukun menjawab, hanya 1 minggu. Pertemuan itu pun dibubarkan oleh Sukun. Kemudian Sukun mengajak sekretaris wanitanya untuk pergi. Pak Li pun sungguh-sungguh sangat-sangat terkejut dengan kata-kata Sukun. Dan Wakil Chen tertawa terbahak-bahak bahagia dan ingin membuat perjanjian. Ia pun berterima kasih pada Pak Li karena sudah membawa orang bodoh ke perusahaan. Ya, mereka pun terlihat bahagia dengan keputusan Sukun yang mengambil proyeknya, yang tak mungkin dia dapatkan menurut mereka ya. Tapi kita akan lihat nih, siapa yang tertawa di akhir guys. Kemudian terlihat di kubu Pak Li, orang-orang pun mulai khawatir. Bagaimana Pak Zhou memilih orang bodoh? Ucap mereka. Sial, perjanjian ini sudah ditetapkan. Cepat dan persiapkan untuk pengunduran diri, ucap 2 orang di belakang Pak Li. Beberapa saat kemudian, Sukun dan Pali pun mulai membahas kronologi kematian pemimpin sebelumnya. Pali terus mencari informasi mengenai kasus ini.
Sebelum akhirnya Sukun meminta kronologi kematian secara detail. Pak Li menceritakan bahwa kematian dari pemimpin sebelumnya akibat kecelakaan, yang mana sebuah truk menabrak mobil yang dikendarainya. Kemudian supir itu pun sempat melarikan diri. Sukun pun bertanya lagi, lalu di mana pengemudinya sekarang? Ya, ternyata supir itu pun sudah ditahan di kantor polisi dan Sukun berencana untuk menemui supir itu karena curiga dengan supir itu. Dan memerintahkan Pak Li untuk pergi ke kantor polisi untuk menjaga pengemudi itu. Jangan sampai hal buruk terjadi. Pak Li pun mengerti dengan ucapan Sukun dan segera pergi dari sana. Kemudian terlihat sekretaris Sukun menghampiri dan memberikan informasi mengenai perusahaan Taisan, yang ternyata nama dari pemimpinnya adalah An Nantian. Sukun mendengar nama itu sedikit terkejut karena mengingat sesuatu yang ternyata dari marganya dia ingat dengan wanita yang tempo hari dia lumat, guys. Ya, wanita tempo hari yang dia lumat. Ya, dia adalah An Jiji. Jadi pemimpin dari perusahaan Taisan ini adalah ayah dari An Jiji, wanita yang selalu mengejar-ngejar Sukun, guys. Kemudian scene pun berubah ke malam hari di mana kita diperlihatkan seseorang wanita yang sedang mandi. Wow. Dan mengobrol dengan temannya, guys, mengenai Sukun tentunya, yang menjadi pemimpin perusahaan Kinyun Internasional. Selepas mandi, wanita itu pun ternyata An Jiji, yang sangat terkejut karena melihat pesan di ponselnya, yang kemungkinan pesan itu dari Sukun. Sat dia pun pamit pada temannya untuk pergi keluar. Sesampainya di sebuah taman, Anji cukup kebingungan karena tidak melihat siapapun di sana. Namun, sesaat kemudian, dia dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba memeluknya dari belakang. Hehe, hai wanita cantik, ucap pria yang ternyata itu adalah Sukun. Lalu dengan kesal, Anji pun memelintir tangan Sukun sebelum akhirnya Sukun berkata, "Hei, ini aku. Ah, Sukun, maafkan aku tidak tahu itu kau." Sambil mencium tanah, Sukun berkata, tidak apa-apa. Ah, pukulannya sakit. Ya, siapa suruh kau menyelinap ke arahku dari belakang?" Kemudian Sukun pun berkata lagi, "Kenapa kamu memukulku saat aku peluk dari belakang? Tapi kau sangat menikmati saat aku cium dan terdiam seperti patung," ucap Sukun. Anji pun sedikit malu dengan itu. Dan dia pun berkata, "Ya, aku kan tidak menyangka kamu melakukan itu di depan banyak orang. Karena dari kecil kau selalu menghindariku. Hei, aku dulu lelaki miskin. Aku tidak bisa memberikan kebahagiaan untukmu. Tapi hari ini aku bukan Sukun yang dulu. Aku akan memberikan semuanya yang kupunya padamu dan mencintaimu dengan berani." Jelek mendengar itu pun Anji sungguh sangat terharu. "Hei, jangan menangis. Ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Apakah ayahmu pemimpin Taisan Group?" Anji pun mengiyakan pertanyaan itu dan dia sudah mengatakan pada Sukun dulu. "Apa kau lupa?" tanya Anji. "Hehe, ya tentu saja aku ingat," jawab Sukun. "Oh ya, aku membutuhkan bantuan ayahmu sekarang untuk memberi saran perusahaan Kinyun Internasional." Namun Sukun berhenti bicara karena ada yang menelponnya, yang ternyata itu adalah kabar dari Pak Li yang mengatakan bahwa supir truk yang hendak diinterogasi telah mati karena bunuh diri. "Hei, di mana kamu sekarang? Aku akan ke sana," ujar Sukun. Anji pun cukup khawatir dengan tingkah laku si Sukun dan bertanya, "Apa kamu akan pergi?" Dan sambil pergi, Sukun berkata, "Aku akan menjemputmu besok." Anji pun terpesona dengan kata-kata Sukun. Ya, melayang-layang lah ya jadinya. Sukun pun berlari. Namun, saat hendak menyeberang, terlihat ada mobil melaju kencang, hendak menabrak Sukun. Namun, untungnya ada mobil Pak Li yang langsung menyerempet mobil itu. Mereka pun sungguh terkejut, namun mobil yang mau menabraknya pun berhasil kabur. Sialan, aku hampir mati," ucap Sukun. "Tuan Su, kamu tidak apa-apa?" ujar Pali yang panik. Kemudian, scene pun berubah, memperlihatkan seseorang yang bernama Liu Jun, yang ternyata dia merupakan anjing dari wakil Chen. Ia melaporkan bahwa misi membunuh Sukun telah gagal. Dan sambil menggrepe-grepe wanita, wakil Chen pun hanya menjawab, lupakan saja. Aku hanya menakuti anak itu. Sebagai peringatan saja. Dua pemimpin telah ditangani. Aku ini tidak bodoh. Ya Tuan, hahaha. Aku harap dia mengerti siapa lawannya. Ya, yang ternyata Sukun pun memahami keadaan bahwa kejadian ini merupakan peringatan dari lawannya.
Ia pun memberitahu itu ke Pali. Sontak Pali pun sangat marah. Lalu kemudian Sukun meminta Pali untuk menceritakan kematian supir truk tadi. Yang ternyata sebelumnya supir itu sudah terkendali dan tak mungkin untuk melakukan bunuh diri. Namun saat Pali sampai di kantor polisi, supir itu pun sudah mati. Ternyata dia cukup cerdas, ucap Sukun. Ada pesan terakhir dari supir tersebut bahwa dirinya tidak punya uang untuk ganti rugi, jadi dia membayarnya dengan nyawanya. Sukun pun menanyakan keberadaan keluarga supir itu. Namun naasnya, supir itu ternyata diketahui hidup sendiri karena sudah bercerai dengan istrinya. Tak percaya begitu saja, Sukun pun berkata, "Cek lagi." Sukun bergumam, "Aku yakin seseorang yang mau melakukan bunuh diri itu ada alasannya. Mungkin saja karena orang yang dicintainya." "Baik Tuan, aku akan mengaturnya," ujar Pali. Lalu di siang harinya, Sin pun memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang sarapan. Li Xiu, nama dari wanita itu, berkata, "Kucing saja pulang untuk makan, tapi apakah anakmu masih peduli mengenai itu?" Pria itu pun menjawab, "Kenapa sekarang?" Yang ternyata itu Anantian. Dan ya, mereka pun adalah orang tua dari Anjiji ya. Yang ternyata Anji sudah lama tak pulang. Li Xiu pun marah-marah karena tidak terima si Anji ini terus mengejar-ngejar orang miskin, yaitu Sukun. Ya, mereka pun nampaknya belum tahu ya kalau si Sukun ini sudah menjadi kaya sekarang. Dan alasan Li Xiu itu karena dia berniat menjodohkan Anji dengan seseorang pria bernama Han Hao Seng, yang merupakan salah satu orang kaya dan pengusaha. Lalu terlihat Anjiang Yun ya, yang merupakan kakak dari Anji pun datang dengan si Han tadi. "Haduh, Mama, apa yang kalian ributkan pagi-pagi begini?" ujar Anjiang. Han pun menanyakan perihal Anji, apakah dia sudah pulang atau belum. Dia akan kembali. "Ayo masuk, makan dulu. Nanti akan kutelepon dia," ucap ibunya si Anji. Tante, jika Anji memang tidak menyukaiku, aku bisa mundur kok," ucap Han dengan percaya diri. Ya, karena dia takkan ditolak ya, karena dia kan orang kaya. "Hei, bagaimana mungkin?" jawab Li Xiu itu. Kemudian Anji yang berkata pada Han, "Masa iya, direktur muda kalah sama pelajar?" Yang dimaksud pelajar itu si Sukun ya guys. Dan Han pun merendah, itu hanya perusahaan keluarga. Gak baik untuk dikatakan. Lalu tiba-tiba saja Anji dan Sukun sampai di sana. "Ma, Pa, aku pulang." Mereka yang sedang membicarakan Sukun pun terdiam mendengar suara Anji. Ibunya pun dengan gugup menjawab, apa kabar?" Lalu Sukun dengan tersenyum dan percaya dirinya mengenalkan dirinya sebagai pacarnya Anji. Namun dia berkata tidak membawa hadiah, cuma membawa buah-buahan saja. Ya, buah yang dibawa oleh Sukun pun ditepis oleh si Anjiang yang membuat buah itu hancur berantakan. "Bawa sampahmu pergi. Dan apakah anak petani dari desa pantas menjadi pacar adikku?" ucap si Anjiang yang sungguh sangat tidak menyukai Sukun. Tak menghiraukan ucapan Anjiang, Sukun malah bertanya pada ayahnya, "Apakah Paman An yang terhormat mendidik anaknya seperti ini?" "Diam bajingan, memalukan." "Sukun, aku menghargaimu, tapi kenapa kamu melakukan hal bodoh seperti ini? Kamu tak pantas untuk Anji. Pergilah," ujar Tuan Nantian. Sebenarnya aku," ujar Sukun yang hendak menjawab, namun Han menyela dan berkata sambil menghampiri Sukun, "Biarkan aku mengatakan sesuatu padamu." Han pun dengan bangganya memperkenalkan dirinya sebagai direktur muda dari Changsan Iron and Steel. Lalu terlihat Sukun familiar dengan adegan ini dan menebak-nebak ya, dia akan melemparkan kartu ATM ke depannya. Dikarenakan si Sukun ini dulunya sering diperlakukan seperti itu guys. Dan benar saja, dilemparlah kartu ATM oleh Han. "Ada 1 juta di kartu itu, ambil uangnya dan pergi," ujar Han pada Sukun. Sukun tersenyum pahit dan berniat untuk membalas perlakuan Han padanya. Kemudian Anji pun berkata, Kenapa? Kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Kamu sebelumnya tidak pernah sombong, tapi hari ini kamu memperlihatkan sifat aslimu." Ya, aku hanya ingin dia tahu, dia itu katak dan jangan pernah berpikir untuk menjadi angsa putih." Kemudian terlihat Sukun mengambil kartu ATM itu, yang tentu saja membuat Han mengira bahwa Sukun memilih uang
ya daripada si Anji. Ya, ternyata dia tahu mana yang lebih penting, hahaha, ucapnya. Namun, hal yang tak terduga pun terjadi, di mana Sukun memasukkan kartu itu ke saku si Han sambil berkata, "Hei, ini uang jadi payah ayahmu. Janganlah kau membuangnya seperti sampah." Anjay, kelas bos. Ayah dan ibu Anji pun tersentuh dengan kata-kata si Sukun tadi. Mencoba mempermalukan Sukun, tapi ternyata dia tak mampu. Dengan kesal, Han pun berkata, "Aku direktur perusahaan dengan pendapatan 30 juta. Apa statusmu? Jelaskan, biar mereka bisa memilih mana yang lebih pantas untuk Anji." Aku pemimpin perusahaan King Yun Internasional, jawab Sukun dengan santai. Hahaha, kalian dengar? Dia pecundang. Namun, sesaat kemudian, pemimpin? Pemimpin King Yun Internasional? Sontak, kata-kata Sukun pun membuat semua orang yang ada di sana sungguh terkejut. Apa? Ya, ucap mereka serentak. Hehehe, apa aku tidak terlihat mirip seperti itu? Ujar Sukun. Kamu pembohong, bagaimana mungkin Tuan Zhou memilih bajingan sialan untuk menjadi pemimpin sepertimu? Namun ucapan itu pun disangkal dengan berita yang muncul di televisi. Yang mana di berita itu diberitakan ya, sesudah kematian yang tak terduga dari pemimpin King Yun Internasional sesuai keinginannya. Pria bernama Sukun, berusia 19 tahun, akan menggantikannya sebagai pemimpin dan menjalankan perusahaan yang ke depan. Seketika, semua orang yang melihat berita itu tak bergeming. Pendapatan dari penjualan King Yun Internasional kurang lebih 130 juta. Gumam Han yang seketika mati rasa selesai mendengar berita dan mengetahui kebenarannya. Kemudian Pak Nantian pun bergumam, jadi pemberitahuan pemimpin King Yun itu kamu ya? Lalu dengan sedikit sombong, Sukun pun berkata pada Han, "Direktur Han, kita harus kerjasama apabila ada kesempatan di lain hari." Dan dengan sedikit canggung, Han pun menjawab, "Ya tentu saja." Lalu dia pun beralasan untuk pergi ya, karena ada pekerjaan yang mendesak, ucapnya. Lalu ia pun pergi dari tempat itu. Kemudian setelah itu, Anjiang pun seketika berubah 180 derajat sikapnya pada Sukun. "Haha, adik ipar, dari awal aku lihat kamu seperti naga dan Phoenix." Kau menyanjungku, jawab Sukun. Melihat itu, ayahnya berkata, "Anak sialan. Karena dia punya uang, kamu sekarang menganggapnya adik ipar. Kamu kira aku sudah mati?" Namun ternyata hal yang sama pun juga dilakukan oleh istrinya pada Sukun. "Sukun, duduk dan berbincanglah. Apa kamu sudah makan?" ujarnya. Kemudian setelah itu, Sukun pun duduk dan memberitahu maksud sebenarnya kedatangan dia ke rumah itu, yang mana dia ingin bekerja sama dengan perusahaan Anantian. Pak Anantian pun sempat menolak dengan berkata, "Jika kau masih miskin, tidak ada alasan untukku membencimu. Namun karena kau sekarang pemimpin King Yun, maka cepatlah pergi dari sini." Hal itu pun dapat sanggahan dari si Anji, namun ayahnya malah menyuruh si Anji untuk mengantar Sukun keluar. Sebelum Sukun mengeluarkan jurus jitunya, di mana dia berniat untuk membongkar rahasia masa lalu Anantian, yang tentu saja itu membuat istrinya bertanya-tanya. Begitupun dengan dirinya. Dan saat Sukun mengatakan, "Apakah Anda dan Tuan Zhou saat muda?" Seketika mendengar kalimat itu, Pak Anantian pun langsung menghampiri Sukun dan meraih tangannya, dan mengajak Sukun untuk ke ruangannya untuk menandatangani kontrak kerjasama. Mereka pun pergi. Anantian pun menyanjung Sukun dengan kata-kata yang sama dengan anaknya. "Hahaha, aku melihatmu seperti naga dan Phoenix." "Terima kasih. Anakmu juga memujiku seperti itu," jawab Sukun. Tapi paman, apa benar saat muda kau dan Tuan Zhou merupakan rival dalam percintaan?" Diam kau. Bisa bahaya kalau bibimu tahu," jawab Pak Anantian. Kemudian beralih ke sisi wakil direktur Chen di ruangannya yang berkata dengan sangat marah, "Apa? Dia mendapatkan tanda tangan kontrak?" Yang ternyata Sukun berhasil mendapatkan tanda tangan kontrak dari Pak Anantian. Bawahannya pun memberitahu bahwa kerjasamanya tinggal menunggu pengumuman dari jajaran direksi. Wakil Chen pun tak mengira hal ini akan terjadi dan bertanya-tanya penyebab Anantian mau bekerja sama, padahal mereka merupakan musuh bebuyutan. Kemudian bawahannya pun memberitahu bahwa hal tersebut dikarenakan Sukun mempunyai hubungan dengan anaknya,
Ya, itulah informasi yang bisa diketahui bawahannya. Padahal kan ya diancam ya si Anandia. Kemudian Wakil Chen pun marah karena telat mendapatkan informasi penting seperti ini. Namun bawahannya pun juga baru tahu mengenai hal ini. Bawahannya pun bertanya, apa yang harus kita lakukan? Namun Wakil Chen mengatakan bahwa dirinya sudah menemukan cara untuk menyingkirkan Sukun. Kemudian Shin pun beralih ke sisi Sukun yang dikejutkan dengan kemunculan dashboard sistem yang memberitahu ada 4 hari tersisa untuk menyelesaikan misi dan mengingatkan Sukun agar menyelesaikan sesegera mungkin. Ah, sialan. Walaupun kontraknya sudah kudapatkan, tapi aku belum bisa mengungkap kasus kematian Tuan Zhao. Lalu tiba-tiba saja Pali pun datang membawa kabar yang luar biasa tentang kebenaran supir truk yang tempo hari dibicarakan. Yang mana supir itu rela melakukan kejahatan demi melindungi putrinya yang pergi ke luar negeri untuk belajar. Sukun pun sudah mengira hal tersebut. Dia tahu pasti ada orang yang telah membeli hidupnya. Namun, Pali juga tak dapat menemukan bukti lainnya, karena lawannya sungguh sangat bersih dalam hal ini. Kemudian, demi menjamin keselamatan Sukun, Pali pun membayar pengawal untuk melindungi Sukun. Tak main-main, pengawal itu merupakan mantan pasukan elit yang memiliki kemampuan khusus dan loyalitas tinggi. Kemudian setelah perkenalan dengan pengawalnya, Sukun pun berbicara berdua dengan Pali. Sukun bertanya sambil menunjuk salah satu orang dari foto yang dipegangnya. Karena dia tak mengenali orang itu, ia berdiri di samping Pak Chen. Aku yakin dia punya pangkat yang tinggi di perusahaan ini. Pali pun memberitahu bahwa orang itu bernama Liao Jun. Dia bukan anggota direksi, tapi dia merupakan anjing kepercayaan Wakil Chen Hua. Diketahui bahwa orang ini banyak melakukan hal-hal kotor di belakang layar untuk membantu Wakil Chen. Sukun penasaran dengan orang ini, dan dia sedikit curiga karena ternyata marga dari orang ini sama dengan marga sekretarisnya, yaitu Liao Yu. Kemudian Shin pun berpindah memperlihatkan Liao Yu yang sedang berjalan dan bertemu dengan Liao Jun ini. Liao Jun pun bertanya mengapa Liao Yu bahkan tak menyapanya saat bertemu. Wanita itu pun menjawab, sudah aku bilang jangan datang padaku di perusahaan. Ya, sebenarnya aku juga ingin menghubungimu di luar. Tapi apakah kau akan menerima panggilanku? Jangan bicara omong kosong, aku punya masalah mendesak untukmu. Kemudian Liao Yu pun menjawab, aku tak punya kewajiban untuk membantumu. Sialan, jangan berpura-pura dingin padaku. Tanpaku, kau takkan bisa menjadi sekretaris pemimpin. Percayalah, aku bisa membuatmu keluar besok. Dengarkan aku. Nah, ayah benar-benar putus asa hari ini. Tolonglah. Ya, yang ternyata mereka adalah ayah dan anak, guys. Lalu kita pun diperlihatkan masa lalu dari Liao Yu, yang ternyata dahulu dia dan ibunya dicampakkan oleh Liao Jun. Ya, Liao Jun pergi meninggalkan mereka karena seorang wanita. Liao Yu pun bekerja keras sendiri hingga kesusahan mencari pekerjaan. Dan pada saat itulah Liao Jun melihat anaknya yang terpuruk dan membantunya untuk bekerja di King Yun Internasional. Ya, namun walaupun begitu, hubungan mereka tidak baik. Dan sebab itulah, sebagai timbal balik ayahnya meminta bantuan Liao Yu untuk rencana jahatnya. Kemudian Shin pun memperlihatkan ke masa sekarang, di mana Sukun sudah lelah dari pekerjaannya dan hendak pulang. Saat ia mengajak pengawalnya untuk pulang, dan Sukun melewati Liao Yu, Liao Yu pun mulai menjalankan rencananya. Dia meminta bantuan Sukun untuk mengantarkannya pulang dengan alasan mobilnya rusak. Sukun pun dengan ramah menjawab iya, dan dia pun mengantarkannya pulang. Dan kemudian sesampainya mereka di depan rumah Liao Yu, oh jadi ini rumahmu ya? Namun si Sukun ini malah nyelonong aja guys, ngajak si Liao Yu masuk. Ya, yang punya rumah siapa, yang ngajak masuk siapa guys. Apa respon dari Liao Yu? Hey, apa aku tidak boleh masuk untuk sekedar minum air setelah mengantarkanmu? Tanya Sukun. Ya baiklah, ujar Liao Yu ya. Kemudian melihat kelakuan bosnya, salah satu dari pengawalnya pun bertanya pada pengawal lainnya, apakah kita juga harus ikut masuk? Hei bodoh, apa kau tak punya otak? Sepertinya bos kita akan minum air ini sepanjang malam. Kemudian mereka pun sampai di dalam rumah,
dan terlihat di dalam rumah sangat berantakan. Liao Yu pun meminta maaf untuk ini. Sukun pun tak masalah dengan itu ya, karena yang penting kan ada ruang untuk bercocok tanam aja ya guys. Lalu kemudian si Sukun pun duduk di kursi. Nampaknya energi dia dihabiskan di tempat kerja. Namun kocaknya si Sukun mengatakan itu sambil memegangi kutang guys ya, atau BH ya, yang ada di sofa yang ia duduki. Sontak Liao Yu pun langsung mengambil itu dari tangan Sukun. Liao Yu pun berkata, "Hei, kembalikan." Kemudian Liao Yu pun pergi untuk mengambilkan air untuk Sukun. Liao Yu pun terlihat akan memasukkan sebuah obat yang dianggapnya obat tidur. Ya, yang ternyata dia diperintahkan oleh ayahnya untuk memasukkan obat tidur itu. Ia berencana untuk menjebak Sukun dengan foto-foto mesum. Namun, dia tidak tahu bahwa obat itu bukan hanya obat tidur, melainkan obat perangsang guys ya. Ia pun memasukkan pilnya ke air dalam gelas dan memberikan minuman itu ke Sukun.